Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video bedah atau review toko yang ke-123. Jadi ini dari sisi front end, kita studi kasus sama-sama. Kita studi kasus sama-sama tentang toko Shopee atau bisnis atau apapun itu. Yang insya Allah studi kasus ini setiap Senin jam 19.30 ya. Jadi ini saya cuma ngomentarin doang dari sudut pandang saya. Anda boleh banget nggak sepakat tentang suatu bisnis atau suatu toko. Yang mau dibedah tokonya cek aja di ganirosaki.com. Di situ ada dua, yang berbayar sama yang gratis. Kalau yang gratis mungkin masuk ke segmen ini. Kalau yang bayar itu harganya agak mahal. Bukan untuk meningkatkan penjualan, tapi insya Allah bisa ngebuka blind spotnya teman-teman. Karena saya udah banyak banget lihat seller center yang insya Allah instingnya kebangun ya. Dan nggak semua orang punya privilege itu. Oke? Ini yang ke-123 yang mau saya bedah. Tokonya adalah toko Labubu. Karena saya jualan Labubu teman-teman. Saya jualan Labubu jadinya ya tadi saya bilang ya, saya studi kasus untuk saya bikin kontennya jadinya sambil menyelam minum air. Ini beliau jualannya Labubu, kelihatannya ya nggak laku, namanya Labubu Store 21. Dia sudah ngisinya udah cukup lama ya. Ini Labubu Store 21. Dia ngisinya bulan lalu nih, tanggal 14 Desember ya. 14 Desember, komentarnya singkat sekali. Penjualan jadi menurun dan iklan jadi tidak profit. Jadi profit itu gini ya. Penjualan sama profit belum tentu berbanding lurus. Belum tentu. Jadi penjualannya banyak belum tentu profitnya besar. Penjualannya sedikit belum tentu profitnya kecil, belum tentu profitnya jadi sedikit juga. Jadi itu dua hal yang berbeda sih, memang logika standarnya oke, penjualannya naik tapi profitnya juga naik. Itu di mana kondisi ketika harganya sama, cost-nya sama, dan itu sekarang sih menurut saya agak susah ya untuk jualan barang fisik ya. Ketika omsetnya naik, profit juga naik, cost-nya tetap itu agak susah untuk jualan retail. Saya terjun di retail ini dari 2016 full time ya. Saya ya sepengalaman saya sih kayak gitu ya. Jadi ketika omsetnya naik, cost juga naik. Oke, harganya sama, nggak turun memang, tapi cost juga naik. Bahkan kenaikan cost-nya itu kadang nggak mengikuti gitu loh, nggak mengikuti si omsetnya naik. Kadang harus ada lonjakan tinggi. Misalkan nih, yang tadi skala 100 paket sehari harus pindah ke sekarang udah 1.000 paket sehari. Kan harus pindah kontrakan tuh ya, harus pindah gudang, itu kan ada lonjakan biaya, jadi cost-nya tuh tinggi banget. Padahal penjualan itu mungkin aja ada turun di depannya. Yang intinya cost-nya juga naik. Jadi ngerti nggak ya? Poinnya penjualannya tinggi, belum tentu profitnya juga tinggi. Makanya itu harus dipantau secara berkala sih profit. Kalau saya hampir tiap hari ya. Kalau peak day saya di hari H kadang jam 11 cek profit, jam 13 cek profit, sebelum maghrib cek profit, biar pantau. Kalau ternyata hasilnya sama aja seperti hari-hari biasa ya, hari-hari biasa, biasanya saya naikin harga atau kurangin iklannya. Ya begitulah. Komentarnya mungkin terlalu ngawang-ngawang karena panjang. Saya mau fokus ke Labubunya teman-teman. Ini tokonya nih, ini tokonya Labubu Store 21. Saya lihat sih ini nggak laku ya. Padahal jualannya Labubu, namanya aja udah Labubu Store, berarti udah jelas beliau mau nangkep pasar trending Labubu. Nih namanya Labubu nih. Terus produknya yang Labubu yang kalau lihat dari foto cuma 2. Nah, komentar saya buat tokonya kenapa dia nggak laku. Pertama basic ya. Basic dulu kalau saya lihat tokonya. Ini pertama produknya kedikitan. Produknya dikit banget. Cuma 1, 2, 3, 4, 5. Saran saya banyakin produknya. Kang, cuma itu produknya. Oh, tenang. Oke, fisiknya cuma punya 5 misalkan. Tapi uploadnya jangan 5 saran saya. Minimal 15 atau 20. Jadi produk yang ini nih, misalkan produk yang Labubu Jeans ini fotonya berbeda, judulnya beda, deskripsinya berbeda, upload 3 kali atau 4 kali. Jadi etalasenya lebih banyak. Nanti customer bakal bingung. Oh, tenang. Ini toko masih kecil, belum ada fans beratnya. Customer nggak akan bingung. Kalaupun bingung paling 1-2. Jadi tujuannya apa? Tujuannya ngupload banyak etalase untuk satu produk itu, kita nggak tahu kapan produk kita disukai algoritma. Kalau kita jualan di platform di Shopee atau di TikTok itu, kalau produknya bagus, algoritma nggak suka, percuma. Saya sih mending produknya jelek tapi algoritma suka. Makanya lemparnya kayak tebar jala teman-teman. Lempar 5, masa sih 1 nggak ada yang paling disukai, yang mending disukai. Kalau lempar 1 gagal itu udah kita nganggapnya itu nggak laku. Makanya saran saya perbanyak etalasenya. Ini tadi cuma 5 ya, saran saya ke 15 lah. Ke 15 tadi caranya nggak usah khawatir.
Lalu keywordnya nggak ada keyword Labubunya. Jadi kan jualannya Labubu ya, jualannya Labubu, tapi di kata kuncinya nggak ada Labubunya nih, nggak ada Labubunya. Kalau di deskripsi juga nggak ada Labubunya. Walaupun sebenarnya sekarang judul sama deskripsi itu nggak terlalu ngaruh ke teman-teman ke pencarian. Gambar termasuk yang cukup pengaruh ya, karena sekarang si Shopee bisa mendeteksi teks dalam gambar, mendeteksi nuansa gambarnya, sehingga mengkategorikan ini tuh produknya Labubu itu bisa aja, walaupun teksnya ngaco. Sorry. Contohnya nih, ini kan yang ada kata Labubu cuma di foto aja ya, Labubu. Judulnya nggak ada, deskripsinya nggak ada. Oke, nama tokonya ada Labubunya. Kalau saya cek produk serupanya, ini saya bisa cek pakai tools punya saya. Nah, ini keluar nih produk serupanya Labubu nih, Labubu, mana lagi? Ini bukan Labubu. Oke, ada 2 Labubu. Jadi artinya si algoritma Shopee mendeteksi gambar, confirm ini. Ini saya sudah tahu, udah 4 bulan 5 bulan ke belakang lah. Jadi judul bukan yang paling utama, foto itu penting banget. Kita masuk ke kolamnya mana? Ini masuk ke kolamnya Labubu, walaupun masih ngaco-ngaco ya. Jadi bukan satu-satunya faktor bukan foto. Judul juga penting, deskripsi juga penting, tapi foto menjadi salah satu yang menurut saya paling utama. Ya ini udah bukti jelas. Ini produknya nggak ada Labubunya, si judul deskripsi nggak ada Labubunya, fotonya tapi ada tulisan Labubu, dan produk serupanya yang dideteksi oleh algoritma Shopee ada Labubunya nih, 1, 2. Oke. Dan ini kalau mau ngecek kayak gini, teman-teman bisa beli tool saya namanya GR R&D, cek aja di genirozaki.com. Situ bisa ngecek juga tanggal uploadnya. Tanggal upload itu penting untuk kita tahu tren atau tidak si produk tersebut. Oke, itu keyword. Yang kedua, ini beliau ngedompleng produk lama. Kok Kang bisa tahu produknya lama? Itu pakai tool saya. Ini produknya beliau ya. Tool saya ini bisa ngedeteksi nih tanggal berapa di uploadnya nih. Upload 2 tahun yang lalu. 2 tahun lalu ya, yang jaket jeans Labubu ini. Lalu satu lagi, ini tanggal berapa? Nggak keluar, refresh dulu. Jadi tren Labubu ini memang unik ya teman-teman. Nah, 2 tahun yang lalu. Ini tadi saya mau ngomong apa ya? Yang unik ya. Jadi tren Labubu ini memang unik ya, karena produk turunannya banyak. Karena Labubu, terus sebelumnya ada sandal hiu produk turunannya nggak banyak. Sempat ada sandal apa gitu, tapi nggak terlalu, sandal kodok ya, saya rasa nggak setinggi sandal hiu. Lalu tren apa lagi ya? Tren batu akik tuh yang paling fantastis. Batu akik fantastis, seluruh Indonesia viral ya, trennya tinggi banget, tapi nggak ngegeser ke produk turunan yang lain, misalkan apa ya, setir mobil akik gitu atau jam akik itu enggak, tetap aja cincin dan batu aja, terus nggak berkembang lagi. Labubu ini unik, banyak turunannya, boneka, tas, sampul HP, apalagi cover earpod, banyak banget turunannya, memang unik. Nah, baik lagi, ini dompleng produk lama, sebenarnya ada yang berhasil. Jadi kalau misalkan kita punya produk lama terus kita keywordnya, fotonya disama-samain sama trending sekarang, ada yang berhasil. Cuman kebanyakan ya, ini yang saya lihat ya, kebanyakan tuh gagal. Lebih besar peluangnya untuk upload produk baru untuk ngikutin tren tersebut. Ini kelihatannya produknya dulu bukan Labubu, tapi diupload dengan Labubu, jadinya yang mungkin dulunya ini nih teddy bear kayak gini, sekarang diupload pakai Labubu. Ada yang berhasil, cuman lebih banyak yang gagal sih menurut saya, atau lebih tepatnya lebih banyak yang baru upload yang muncul ke permukaan. Kok tahu Kang? Ya tahu kan, tadi pakai tool saya ya. Pakai tool saya tahu kapan suatu produk. Jadi kalau saya search Labubu nih, misalkan nih, saya search Labubu. Lalu saya run tool saya nih. Saya tahu nih tanggal-tanggalnya semua yang lagi upload. Nah, kadang saya nemuin yang di-uploadnya 3 tahun lalu, padahal tren Labubu baru 2 bulan ya. Baru 2 bulan dan itu laris, cuman masih banyak yang lebih laris yang baru upload. Oke. Jadi dompleng produk lama menurut saya strategi yang kurang tepat, walaupun ada yang berhasil. Lalu ini produknya belum centang semua nih, Labubu Store. Saya tahu belum centang semua, kenapa? Karena judulnya nggak ngikutin apa mau Shopee kan 20 ke 100. Oh, udah. Cuman sayang, ada 100 karakter yang diinginkan Shopee. Masnya ini nggak sampai 90-an sekian, tuh sayang banget. Jadi ini maksimalin. Lalu ini nggak ada videonya, terus ini merek ya, saya nggak tahu
Jadi di atribut kita upload produk tuh merek tuh kalau kita masukkan tidak ada merek nggak akan centang semua tuh si produknya, makanya ada opsi brand no brand. Saya selalu input itu. Kalau input tidak ada merek, si centangnya tuh nggak centang hijau lah si produknya. Nah saya selalu input brand no brand. Jadi saya mengejar semua atribut produknya tuh centang semua di mata Shopee. Jadi kalau lagi upload produk tuh sebelah kiri tuh ada kalau di laptop. Jadi sebelah kiri tuh ada yang hijau tuh centangnya pastikan semua. Apakah centang semua jadi laris? Enggak juga sih. Cuman ya daripada enggak gitu aja. Karena kita nurut aja sama yang punya tempat daripada enggak, dan kedua mudah banget dilakukannya untuk mencentang semuanya hijau. Alhamdulillah. Itu komentar untuk tokonya, terus saya mau maju dikit. Jadi katanya produk tren gampang Kang. Oke. Ini saya juga baru nemu nih contoh kasus tokonya yang toko jualan Labubu dan nggak laku. Jadi katanya produk tren gampang. Saya memang sering bilang bahwa jualan produk tren itu gampang. Sebenarnya sama-sama susah. Jadi kalau kita ada barometer gampang ke susah ya. Jadi bukan 0-1, bukan binary teman-teman. Tapi ini kalau ada barometer gampang ke susah, jadi yang produk usang tuh susah banget. Yang produk tren itu ya nggak gampang, tapi tetap susah gitu. Jadi masih lebih mudah daripada produk usang. Produk usang tuh kayak gimana ya? Kalau contoh ekstrimnya coba teman-teman jualin lato-lato saat ini ya, atau jualin sandal hiu saat ini susah. Tapi kalau jualin Labubu relatif lebih gampang daripada ngejualin lato-lato. Makanya kalau saya sekarang udah setahun ke belakang lah nggak terlalu fanatik sama produk saya, karena kalau produk utama saya kan fashion. Saya bukan fashion designer, saya nggak ngerti tren fashion. Saya juga nggak begitu necis juga ya. Saya bajunya gitu-gitu aja, nggak ngerti lah bagaimana fashion, dan nggak ingin ngerti juga. Saya lebih ke ngitung-ngitung lebih sukanya. Makanya kalau produk saya udah usang, misalkan karena udah terlalu lama upload atau memang nggak ngikutin tren fashion sekarang, itu lebih susah daripada saya ngikutin tren yang ada. Oke, jadi sama-sama susah ya walaupun ngikutin tren. Cuman kalau tren kita ngikutin momentum. Ini saya ya, waktu saya mau mulai Labubu ini, nanti kan saya lihat si toko saya yang jualan Labubu, saya pertama nyobain jualin kaos oversize. Ternyata nggak laku. Terus saya nemu supplier jualin tas Labubu, lumayan ada 1-2 order sehari, tapi segitu aja. Waduh, ini penetrasinya kok nggak naik ya. Lalu saya coba putar otak, saya jualan boneka. Nah di sini mulai naik. Lalu saya mau berpikir lagi dalam waktu dekat ini mau jualan tas lagi, tapi beda sama tas yang pertama, tas Labubu juga, dan harapannya ya tentu lebih naik lagi. Jadi kayak gitu. Saya pun ada kesusahannya, dan di kategori Labubu ini kaosnya nggak berhasil, tas ya biasa aja lah, terus boneka yang berhasil. Nah ini toko saya yang Labubu, saya mulai itu di Oktober nih teman-teman. Ini omset tahun 2024 31 juta, buat saya sih prestasi. Yang lain mungkin ada yang jauh lebih jago ya, pasti ada yang jauh lebih jago. Buat saya baru buka toko berapa bulan nih, 1, 2, 3 bulan ya, sekarang sama Januari bulan keempat, omsetnya GMV sales centernya 31 juta, buat saya sih prestasi. Ini bulan 10 saya mulai upload, kayaknya bulan 10 akhir deh, November omsetnya 3 juta, Desember boom langsung 28 juta, dan 30 hari terakhir kita lihat ya, 30 hari terakhir 31 juta teman-teman. Dan ini memang state-nya lagi naik tung kayak gitu. Ini jualan produk tren, jualan Labubu. Jadi gini loh teman-teman, ini konsep ya, saya nggak bisa buktikan secara data. Jadi mungkin misalkan ada jutaan produk Labubu nih, kalau kita list dari 1 sampai 1 juta, lalu ada entah itu garis sesuatu yang disembunyikan oleh si platform, oleh Shopee atau TikTok. Entah itu alasannya apa, entah tokonya nggak pernah aktif, entah yang tadi ya keywordnya nggak ada atau apa, pasti nggak semua produk itu dilirik. Nah ini ceritanya algoritma ya, mata algoritma. Nggak semua produk itu dilirik, pasti ada batas tertentu, ada produk yang memang Shopee nggak mau aja ngeliriknya. Macam-macam lah alasannya, mungkin tokonya penalti, mungkin harganya terlalu mahal banget, atau mungkin spam, atau mungkin entah itu apa. Jadi ada threshold tertentu. Nah yang dilihat algoritma ini yang dilempar ke demand, dan demandnya kan lagi naik, demandnya lagi trending, sehingga mungkin
yang di atas garis putus ini putus-putus ini katakanlah produk ke 2000 misalkan. Dan demand itu gede banget. Demandnya gede banget sehingga 1 sampai 2000 tuh kena ke demand-nya, dikasih oleh si algoritma ke demand-nya. Sehingga itu lebih mudah. Cuman yang jadi soal gimana caranya produk kita agar tidak sembunyi, yaitu harus loncat ke atas threshold ini. Caranya gimana? Paling gampang sih jual murah dulu atau merugi dulu, berani dulu untuk jual murah atau ngiklannya kenceng atau share secara eksternal ya, secara link eksternal, IG pribadi, WhatsApp, status WhatsApp pribadi, ya apapun itu dari eksternal tuh Shopee suka. Sepengalaman saya Shopee suka sama link eksternal atau dari affiliate-nya langsung genjot, kontakin satu-satu, tolong dong produk saya yang baru ini, tolong dong, sehingga dia langsung muncul ke permukaan sehingga dilihat algoritma baru ke demand. Jadi bukan upload diam lalu bakal laris, enggak juga. Jadi sama-sama susahnya antara jual produk tren sama produk usang, cuman produk usang jauh lebih susah. Jauh lebih susah. Oke. Lalu panjang juga. Lalu ini produk Labubu yang saya ini nih iklannya biasa aja, nggak terlalu gimana-gimana gitu ya. Ini iklannya super biasa aja. Ada beberapa teknik saya pribadi lah, cuman ya itu biasa aja lah dulu. Saya rasa udah banyak yang tahu. Saya juga udah share di YouTube ini dan hasilnya kayak tadi 4 bulan angka segitu buat saya sih prestasi. Buat saya ya, balik lagi buat saya prestasi. YouTuber lain mungkin ada yang jauh lebih hebat, itu keren banget. Dan kuncinya menurut saya ya, kalau kita mau main supplier, main trending, iklan biasa aja cukup, terus keberanian, dan yang paling kunci adalah supplier. Nah, supplier, entah kita punya vendor untuk produksinya, entah kita punya kenalan untuk di dropship, dan seterusnya. Ini paling kunci menurut saya. Nah, kalau saya ceritanya yang Labubu ini ya, alhamdulillah saya banyak orang yang ngontak ya via WhatsApp, banyak juga yang bayar konsultasi ya, dari situ saya dapat koneksi-koneksi. Jadi yang tas juga dari klien konsultasi, ternyata dia punya kenalan, dikenalin, saya jualin tasnya. Terus yang boneka juga dia ngontak duluan, ngobrol-ngobrol, ternyata dia jual Labubu, saya coba jualin, alhamdulillah berhasil, dan seterusnya. Jadi via WhatsApp. Makanya saya kan buka nomor WhatsApp saya di ganirozaki.com ya. Insya Allah kalau teman-teman ke WhatsApp itu insya Allah dibales ya, walaupun lama, serius. Silahkan tanya apa aja bebas, walaupun ya kadang ngejawabnya ngelantur ya, mohon maaf ya. Cuma saya berusaha untuk ngebales karena itu menjaga peluang networking. Ini sudah bukti saya dapat 2 supplier tas Labubu sama boneka Labubu gara-gara orang yang nge-WhatsApp ke saya. Jadi silakan mau nanya saya via WhatsApp, silakan. Yang di komen mohon maaf jarang dibales, mending ke WhatsApp aja langsung. Oke, cek di ganirozaki.com. Lalu ada saya juga menginisiasi MBGR. MBGR tuh forum tiap Jumat. Kita via Zoom, lalu juga kalau yang di Bandung tiap bulan kita ngumpul. Dan itu kalau kreator yang lain tuh kolam sih sebetulnya. Jadi kalau kreator yang lain tuh bikin Telegram grup atau WhatsApp grup untuk dijualin. Awalnya saya pun gitu. Saya awalnya mau bikin MBGR itu singkatan dari mentoring bisnis gratis. Tadinya mentoring bareng Gani Rozaki. Ternyata terlalu narsis, dan alasan utamanya ternyata saya benefitnya jauh lebih banyak daripada ngejadiin itu kolam. Jadi skema umum konten kreator atau YouTuber atau ya konten kreator bisnis itu pertama bikin konten, orang tertarik, bikin WhatsApp grup, bikin Telegram grup atau grup sesuatu lah. Nah, di situ dijualin, ditunjukin nih saya ngiklan nih, toko baru 2 bulan udah segini. Nih saya tahu nih cara kayak gini, dijualin di situ. Nah, kalau saya tadinya mau gitu tapi nggak jadi karena ternyata saya dari MBGR ini dapat banyak banget benefit. Terus jelas ilmu baru ya, karena ternyata di situ yang mau share bukan hanya saya, semua mau share, nggak semua ya, banyak banget yang mau share dan dapat supplier. Nggak kehitung lah berapa supplier atau berapa orang yang diinisiasi kerjasama, walaupun nggak berhasil semua ya. Jadi gitu, teman-teman kalau mau join aja di MBGR tersebut. Ini ya kolam saya, cuman saya nggak gencar ngepromoin sesuatu sih di situ, karena saya benefitnya udah banyak banget lah dapat dari situ, alhamdulillah. Ternyata sampai 19 menit ya. Intinya saya mau ngasih tahu networking penting teman-teman. Entah teman-teman dapatnya dari mana. Kalau tadi jalur saya tahu nggak semua orang bisa dapat orang yang WhatsApp ke saya kan gara-gara saya bikin YouTube, dan nggak semua orang bikin YouTube. Terus yang di MBGR kan karena saya menginisiasi, nggak semua orang bisa menginisiasi. Jangan salah, di MBGR pun banyak yang di Telegram grup tersebut ya, banyak yang mempromokan jasa-jasanya dia, produknya dia, ya nggak apa-apa, silahkan aja. Kalau saya sih saat ini sejauh ini nggak abuse ya, nggak abusive
ngeguar apa yang nggak ngehajar si MBGR itu untuk promosi tool saya atau kelas saya atau apa, enggak. Intinya networking itu penting untuk supplier. 20 menit. Aslinya saya berusaha untuk 10 menit ya, tapi makin kesini makin panjang ya, saya mohon maaf. Karena menurut saya 10 menit itu adalah ideal lah untuk belajar tiap hari, karena saya upload tiap hari kan. Tapi makin kesini kadang 15, ini aja 20 menit. Kenapa? Karena saya banyak promonya sekarang, banyak promoin tools. Macem-macem lah. Ya mohon maaf ya teman-teman. Thank you banyak yang sudah nonton sampai akhir. Alhamdulillah, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.